Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka part kedua ya untuk bulan Maret. Gue nggak tahu ini part kedua apa part ketiga. Part kedua ataupun part ketiga ntar ditentukan sama admin. Gue lupa soalnya. Semoga ini nggak lama karena kita cuma membahas gosip-gosip yang berseliweran dan kadang-kadang gue tuh agak-agak suka males buat ngeposting somehow karena gue lagi ribet. Jadi kalau gue pikir ya udahlah kita bahas aja di podcast. So yang pertama kita bahas adalah perkara calon ikan hiu Pedro Acosta. Karena gue nggak tahu kenapa kalau kalian ingat dulu zamannya Papi Ciabatti masih ada di Ducati. Kalian ingat waktu itu gue bilang mudah-mudahan gue salah bahwa Papi Ciabatti itu diasingkan ke MX itu karena dia mengatakan bahwa Marc Marquez ada kemungkinan untuk bisa mendampingi Pecco Bagnaia. Seperti yang kalian tahu itu sebenarnya adalah murni wewenang dari Papi Peri Gigi. Meskipun secara struktural itu adalah haknya Papi Ciabatti, tetapi aslinya itu adalah hak mutlak dari Papi Peri Gigi. So itulah yang menurut gosip sepoi-sepoi membuat Papi Ciabatti tersingkirkan ke Ducati MX dan Grasili sebagai direktur pemasaran itu mengisi posisinya Papi Ciabatti, tetapi secara struktural dia melapor langsung ke Papi Peri Gigi. Jadi bukan ke CEO-nya Ducati Claudio Domenicali. Kalau Papi Ciabatti kemarin kan dia melapornya ke Domenicali. Yang ini beda. Dia melapornya ke Papi Peri Gigi, artinya secara struktural dia itu ada di bawahnya Papi Peri Gigi. Nah itu terjadi di musim lalu kan ceritanya. Nah somehow ini yang terjadi di KTM. Jadi Francesco Guidotti, mantan manajernya Pramac yang dibajak oleh KTM dan sekarang menjabat sebagai manajer tim pabrikannya KTM, itu bilang bahwa dia pengen punya Marc Marquez di tim pabrikan KTM. Padahal kalian tahu yang habis kontrak itu cuma satu rider, Papa Pip. Itu pun Papi Pirer, Stefan Pirer itu udah bilang itu bakal seatnya Pedro Acosta. Dan kenapa gue bilang dia adalah Papi Perinya KTM? Karena dia yang menentukan line up ridernya KTM. Dia juga yang membujuk rider tersengak Pol Espargaro untuk terdepak dari seatnya di gas-gas Tech 3 menjadi rider cadangan. Jadi kalau menurut gue ini agak-agak keluar konteks dan keluar dari haknya seorang Guidotti untuk menentukan soal line up rider. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perkara mismatch bicaranya Acosta soal Qatar GP dengan Pit Bierer. Pit Bierer ini bisa dibilang manajer umumnya KTM. Jadi dia membawahi tim pabrikan dan tim satelit. Kalau kalian ngintil gue di blog, di postingan hari Senin kalau nggak salah, juga di podcast terakhir, itu kan Acosta bilang kayak gini. Lebih baik saya melakukan kesalahan dalam 10 lap itu dan belajar daripada saya ada di belakang dan tidak melakukan kesalahan dan tidak belajar apapun. Saat itu Acosta bilang apa? Saya habis ban. Kenapa? Karena saya memang punya line sendiri dan memang itu agresif. Dan itu juga sudah diprediksi bahkan oleh para top rider yang finish di 4 besar. Marc Marquez udah menebak bahwa dia bakal habis ban. Pangeran KTM Brad Binder pun bahkan bilang itu habis ban. Jorge Martin yang sampai bilang saya itu terlalu santai karena saya takut habis ban. Bahkan seorang Pecco yang bilang, oh iya wajar lah itu kan namanya kesalahan rookie. Karena dia masih pemula maka dia harus belajar. Karena memang manajemen ban itu perlu di MotoGP. Jadi ini juga yang diakui oleh Pedro Acosta. Jadi dia bilang menyalip Marc Marquez itu seperti kehilangan keperawanan. Awalnya itu mendebarkan, begitu saya berhasil menyalip itu menyenangkan dan membahagiakan, tapi setelahnya bencana datang karena ban saya aus di bagian belakang. Itu Pedro Acosta sendiri yang bilang dan dia itu membantah bahwa dia melorot gara-gara ampam. Jadi dia bilang, ya memang saya kesulitan dengan tuas right hand device yang posisinya itu agak kurang cocok untuk lengan saya yang kecil. Karena saya ini kan kecil nih, jadi kalau mau pakai atau melepaskan right hand device itu harus melakukan effort lebih untuk menjangkaunya. Jadi ini yang akan kita perbaiki di Portimao nanti supaya saya nggak terlalu jauh menjangkau tuas right hand device saya. Memang itu menyulitkan tapi tidak mengganggu performa saya. Jadi dia membantah ada empam. Dia bilang memang sulit, memang agak susah. Tapi itu tidak mengganggu performa saya. Nah ini yang 180 derajat dengan perkataannya Pit Bierer. Pit Bierer justru bilang gini, awalnya kami mengira bahwa itu karena dia terlalu agresif sehingga bannya habis.
Tetapi akhirnya kami ketahui bahwa bannya itu tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah dia mengalami empam gara-gara terlalu jauh menjangkau tuas right height device dia, dan itu yang bikin dia empam sejak pertengahan balapan hingga selesai. Nah ini yang menurut gue agak-agak kurang connect dengan KTM. Sudah Guido Team melangkahi wewenangnya untuk menentukan line up rider, ditambah lagi dengan pit bearer yang ngomongnya apa, Agustanya ngomongnya apa. Untungnya Augusto Fernandes nggak perlu dikontroversikan. Jadi Augusto Fernandes kemarin tuh ngomong bahwa dia mengeluhkan sasis karbon yang dia pakai. Jadi kemarin kan ada yang nanya, itu Augusto sama Augusto Fernandes beda part nggak? Enggak, sama-sama pakai sasis karbon. Bedanya adalah satu pakai sasis karbon ujungnya moncer, yang satu pakai sasis karbon kerepotan. Jadi itu yang dialami oleh Augusto Fernandes. Jadi dia bilang sasis karbon itu menyulitkan saya. Jadi ya nggak tahu lah nanti di Portimao apakah dia bakal balik ke sasis biasa, sasis standarnya RC16 yang bekas, atau gimana-gimana gue nggak tahu, atau mungkin ubah setup, who knows. Tetapi ini perlu dinotis menurut gue oleh Stefan Pierer bahwa ada sesuatu dalam pabrikannya di mana para petingginya ini agak-agak, gue nggak tahu apakah kurang connect apa gimana, semacam lain sendiri lah ngomongnya. Tapi jangan salah, di Ducati juga mulai-mulai ini bahasanya. Jadi Grasili, penggantinya Papi Chiabatti itu juga menurut gue sih agak sedikit keluar konteks. Jadi kemarin kan si Grasili naik podium tuh karena dia kan mewakili pabrikan atau konstruktor pemenang race di Qatar GP. Jadi dia diwawancara, dia bilang memang tugas pertama saya itu adalah memperpanjang kontraknya Pecco Bagnaia. Jadi kemarin kan dia menggantikan Papi Chiabatti tuh, dan itu adalah tugas pertama dia dari Ducati. Nah, yang gue heran adalah dia sedikit mengeluhkan gajinya Pecco. Gue nggak tahu apakah gue yang salah tangkap, tapi dia bilang kayak gini. Dari luar itu memang tampaknya bahwa Pecco itu gampang untuk perpanjangan, tapi sebenarnya itu tidak gampang. Complicated. Kenapa? Karena pada akhirnya sayalah yang harus merogoh kocek lebih dalam untuk memperpanjang kontrak Pecco. Sudah gue bilang Ducati ini adalah pabrikan paling pedit sama rider. Itu aja cuma 7 juta euro per tahun. Ngeluh Grasili coba. Padahal sudah dikasih 2 Jordan loh sama Pecco. Itu bukan hal yang lu perlu komplainin. Saya kalau menurut gua untung-untungan dia cuma minta 6 juta euro. Karena kemarin kan si Pecco mintanya 6 juta euro toh. Dikasihnya 7 juta euro. Jadi kalau menurut gua itu murah banget sebenarnya diminta sama Pecco. Ngapain lu ngeluh, Kak? Nah ini yang menurut gue agak-agak memancing. Apakah ada masalah dengan keuangannya Ducati? Karena setelah itu tahu nggak dia ngomong apa? Kemungkinan kalau Marc Marquez bisa bagus, dia ada kemungkinan mendampingi Pecco Bagnaia tahun 2025. Bahkan ketika dia ditanya, kalau begitu bagaimana nasibnya Martin? Dia bilang apa? Oh, Martin punya banyak pilihan. Dia bisa ke tim pabrikan kami atau bisa ke tim pabrikan lain. Tetapi Marquez itu ada kemungkinan untuk bisa menjadi teammate-nya Pecco Bagnaia. Kalau pada akhirnya nanti kami memutuskan bahwa akan ada pergantian rider kedua di tim pabrikan. Gua mulai mencium bau-bau bahwa Grasili itu mengincar sponsor dan backup dari Jordan Malin-Kundang, Marc Marquez. Karena gua tahu Grasili itu berlimpah uang ketika Marc Marquez bergabung. Dan gua rasa pasca dia harus membayar Pecco Bagnaia 7 juta euro per tahun, sepertinya dia sedang mengincar rider yang punya banyak sponsor di belakangnya untuk bisa menutupi keuangan yang ada. Kenapa? Karena perjanjian kontraknya Pecco Bagnaia adalah gaji 7 juta euro itu di luar bonus. Jadi sepertinya karena Grasili ini adalah orang market, orang pemasaran, dia lebih mengincar duit daripada rider yang punya performa. Karena waktu ditanya soal Martin, dia bilang apa? Oh, Martin punya banyak pilihan. Dia bukan cuma bisa naik ke tim pabrikan kami, dia juga bisa ke tim pabrikan lain. Artinya, sebenarnya Grasili melihat secara ekonomi, Jorge Martin tidak memenuhi syarat untuk ada di seat tim pabrikan. Sudah gue bilang kemarin, si Enea Bastianini itu diperpanjang karena ada sponsornya di belakang. Kalau lu bilang itu cuma gosip belaka, kenyataannya sepertinya tidak. Karena memang sepertinya mereka sedang mengincar rider kedua yang punya banyak sponsor di belakang untuk menutupi pengeluaran mereka. Karena memang bonus rider itu nggak bisa diganggu-gugat. Mereka gaji ridernya kecil karena mereka itu punya bonus performa yang sebagian besar akan diambil oleh rider. Papi Perigigi sendiri nggak bilang seperti itu. Papi Perigigi bilang kayak gini. Pecco Bagnaia itu menyelesaikan tugas dia layaknya seorang juara dunia. Kenapa? Karena dia memulai akhir pekan itu tidak dengan cara yang terbaik.
Tetapi dia menyelesaikan dengan cara yang tepat dan cepat, dan dia sejak lap pertama sudah menunjukkan otoritasnya sebagai seorang juara. Nah, sementara Jorge Martin itu menunjukkan bahwa dia memang layak untuk menjadi kandidat Jurdun tahun lalu karena dia memang kuat di sprint race. Papi Peri Gigi nggak bilang bahwa ya ujungnya juga sama kayak tahun lalu, giliran balapan panjang dia keok. Papi Peri Gigi nggak bilang gitu, tapi dia bilang karena dia memang menunjukkan bahwa dia sangat kuat di sprint race. Itu menunjukkan bahwa itulah kondisi tahun lalu. Jorge Martin seperti tahun lalu, belum berubah. Sementara Marc Marquez, dia sudah menunjukkan bahwa dia adalah ancaman bagi trek ini meskipun dia baru balapan pertama dan dengan motor bekas. Tetapi dia menunjukkan bahwa dia mampu beradaptasi dengan baik dan dia itu bahkan sudah mengungguli para rider motor Ducati bekas lainnya yang lebih senior dalam tanda kutip. Jadi menurutnya Papi Peri Gigi Dalinya, ya kami punya waktu paling nggak sampai tengah musim lah untuk menentukan siapa yang akan menempati posisi teammate Pecco Bagnaia. Karena menurut saya Enea Bastianini juga menempati posisi kelima, itu menandakan bahwa dia itu berhasil memulihkan kondisi buruknya tahun lalu dengan beradaptasi lebih cepat di atas motor pabrikannya. Jadi dia menunjukkan bahwa dia mulai bisa menjadi protagonis untuk perebutan Jurdun. Jadi menurutnya Papi Peri Gigi Dalinya, kami dalam posisi tangan di atas sekarang untuk menentukan siapa yang akan menjadi teammate-nya Pecco Bagnaia. Kami bisa memilih dan itu tidak akan diputuskan sampai pertengahan musim ini. Sementara untuk Fermin Aldegar, Papi Peri Gigi nggak ngomong apapun. Yang ngomong soal itu siapa? Grasili, penggantinya Papi Ciabatti. Grasili bilang apa? Oh iya, kami hampir sepakat. Udah gue bilang sepertinya dia ini otaknya otak sponsor. Lu tahu kan siapa yang di belakangnya Fermin Aldegar? Jadi ini perkara sponsor sebenarnya. Fermin Aldegar punya sponsor di belakang dia. Marc Marquez punya sponsor di belakang dia. Dan Grasili otaknya adalah otak sponsor. Tetapi sorry itu saya penentunya tetap Papi Peri Gigi. Jadi nanti kita lihat akan seperti apa dua rider ini. Entah itu Fermin Aldegar, entah itu Marc Marquez bisa membuat Papi Peri Gigi yakin bahwa mereka itu adalah rider-rider yang tepat untuk menaiki motor Ducati pabrikan. Jadi kemarin ada yang tanya, apa kabar tuh Fermin Aldegar? Ternyata nggak sewah-wah gitu amat dia punya hasil race. Ya, kalau menurut gue sih sejauh ini dia menangnya menang buzzer. Dari tahun lalu menangnya menang buzzer doang. Tapi ya kita lihatlah performanya nanti tengah musim akan seperti apa. Karena kalau menurut gue, kalau memang kita mau merunut siapa yang layak untuk menggantikan Enea Bastianini, sorry tuh gue harus jujur, itu seatnya Jorge Martin. Kenapa? Karena tahun lalu dia udah mati-matian berusaha untuk Jurdun. Yang bikin excuse itu kan cuman gara-gara Enea Bastianini cedera. Bener nggak? Kalau Enea Bastianini nggak cedera, itu bakal terjungkal si Enea dari situ. Nah, karena baru dihitung lagi argonya sekarang, oke, kita lihat klasemen sekarang aja, Jorge Martin itu masih di atas. Jadi kalau mau dibandingkan dengan Marc Marquez, sorry tuh gue harus jujur, udah gue bilang mungkin dia akan menang race, mungkin, tapi sorry tuh semoga gue salah, bahwa Jorge Martin akan menang lebih banyak dari dia. Dan kembali lagi pirtinyiin gue tetap satu, apakah Marc Marquez bisa balapan full satu musim untuk tahun ini? Itu masih tetap pertanyaan gue. Semoga gue salah. Jadi kalau mau dibilang siapa yang lebih layak, kalau kita mau hitung performa tahun lalu, secara jujur aja, cuman gara-gara Enea Bastianini nggak dihitung kemarin itu, dengan performa setelah Qatar, tetap Jorge Martin lebih layak di sana daripada Marc Marquez. Tetapi bau-baunya Grasili adalah dia pengen ada Marc Marquez di sana. Kenapa? Karena Marc Marquez punya sponsor banyak. Dia kan orang pemasaran. Sama juga kasusnya Fermin Aldegar. Fermin Aldegar punya sponsor di belakangnya. Itulah kenapa Grasili bilang, oh iya kami nyaris sepakat sebenarnya. Tetapi kalau gue mau jujur, lebih layak untuk Jorge Martin berada di sisinya Pecco Bagnaia. Lalu yang menggantikan Jorge Martin siapa? Marc Marquez. Entah Marc Marquez, entah Enea Bastianini. Kenapa? Karena dua orang itu adalah rider yang argonya baru dihitung tahun ini. Fermin Aldegar, ya udah taruh aja dia di Gresini. Karena memang itu jalurnya ke sana. Bener nggak? Cuman ya, kembali lagi, Repsol mau apa nggak? Udah gue bilang dia ini menang buzzer doang. Beda sama Acosta yang memang nggak punya buzzer, cuman punya sponsor di belakang, cuma ya gitulah.
Beda dengan yang pakai skenario sama yang nggak pakai skenario. Itu sampai ada media yang membandingkan siapa yang lebih baik antara dia dengan Marc Marquez. Ya beda lah. Dia kan memulainya pakai motor satelit. Marc Marquez mulainya langsung pakai Honda pabrikan. Sudah itu kondisinya Honda adalah motor terkuat di track. Coba kalau aku pakai motor satelitnya Ducati, lain cerita mungkin menurut gua ya. Tapi semoga gua salah. Rider pensiun artis Lorenzo sendiri bilang bahwa ya ada kemungkinan memang Marc Marquez untuk menggantikan Enea Bastianini untuk mendampingi Pecco Bagnaia. Tetapi ya kita lihat aja karena memang bahkan di balapan pertama dia sudah mengungguli adiknya Alex Marquez kan, yang notabene adalah senior di timnya. Bahkan dari para rider motor bekas Ducati lainnya, di Gian Antonio dan apalagi Marco Bez coba. Ya menurut Jorge Lorenzo ya ada kemungkinan. Tetapi kalau untuk Jurdun, menurutnya Lorenzo itu agak sulit. Kenapa? Karena saingannya dia adalah para pemakai Desmo GP24 yang sudah gue bilang itu gapnya lumayan besar. Ya Enea, ya Pecco, ya Martin. Morbidelli dihitung kagak? Ya kagak. Tapi ada yang bilang kenapa nggak Morbidelli aja yang didepak dari seatnya Pramac? Oh nggak bisa. Kenapa? Karena meskipun kontrak dia cuma setahun, gosip bareng sepoi dia itu punya opsi untuk tahun depan. Nah masalahnya adalah bahkan Gino Borsoi itu memuji dia. Jadi ekspektasinya tim pada Morbidelli itu sebenarnya gini, ya yang penting lo finish. Tapi kalau lo misalnya kenapa-kenapa, lo balik pit aja. Karena mereka takut dengan kondisi otaknya Morbidelli, karena dia gegar otak. Morbidelli sendiri mengaku bahwa dia itu lupa bagaimana ceritanya dia bisa crash di Portimao. Itu saking gegar otaknya loh dia. Gosip berhembus supoi-supoi inilah penyebab kenapa dokter itu nggak mengizinkan dia mengendarai motor sama sekali selama sebulan lebih. Karena dia sama sekali nggak ingat kenapa dia bisa crash. Bahkan sampai sekarang. Dia nggak ingat kenapa dia bisa crash. Itu yang bikin mereka bilang, oh ya perhatikan aja dulu kalau memang lu kenapa-kenapa lu balik pit. Jadi ekspektasinya tim adalah ya kalau lo bisa finish ya finish, nggak apa-apa lu paling belakang, yang penting lu finish. Kalau memang kenapa-kenapa lu balik. Karena kan dia waktu di akhir pekan sempat crash juga. Jadi memang tim mulai jaga-jaga nih skenario terburuk. Tapi ujungnya tuh dia finish. Dan dia finish di depannya Luca Marini. Sempat battle juga. Jadi Morbidelli bilang, ya jujur gue capek. Karena ini adalah pengalaman pertamanya saya itu mengendarai Neng Desmo GP24 di balapan panjang. Di mana kondisinya adalah saya kekurangan pengalaman untuk adaptasi. Tetapi untungnya adalah saya itu merasa ini motor enak dibawa dan saya semakin meningkat dan semakin nyaman, dan pada akhirnya menurut saya ini adalah akhir pekan yang positif. Jadi dia bilang ya jujurnya saya berharap mudah-mudahan saya bisa lebih baik di Portimao karena sirkuit Portimao itu adalah sirkuit yang saya sukai. Ya memang saya celaka di sana kemarin, tapi saya masih nggak ingat sampai sekarang. Jadi ya kalau menurut saya, ya yang penting hasilnya adalah semakin membaik dan saya semakin baik adaptasi dengan motor ini. Jadi dia bilang saya terima kasih untuk semua orang yang sudah mendukung saya, ya keluarga saya, ya Akademi VR46, ya tim, semuanya yang ikut mendukung saya. Sejauh ini sampai saya ada di titik ini saya sangat berterima kasih. Jadi Gino Borsoi bilang, sejujurnya saya tidak menyangka bahwa Morbidelli itu bisa finish dengan hasil seperti itu. Karena dia sempat battle dan dia finish lebih baik dari Luca Marini. Jadi Gino Borsoi itu apresiasi banget sama Morbidelli. Dalam kondisi sangat minim pengalaman, tapi dia bisa finish bagus. Nah apa kabar di Gia? Nah di Gia ini kemarin dia sempat terima kasih banget sama VR46. Kan kalian tahu Uci itu sebenarnya nggak mau sama dia. Yang mau sama dia itu kan Bebe Vale. Jadi ya you know lah, gue rasa ada sedikit rasa nggak enak hati di Gia untuk tim VR46 karena memang gosip berhembus sepo-sepo Ucio nggak mau sama dia. Emang dari awal kan waktu Fermin Aldegar punya isu diributin sama Basser, itu kan memang Ucio udah bilang saya nggak minat sama Gia. Tapi Bebe Vale yang maksa, bener. Jadi memang Gia bisa dibilang agak-agak nggak enak hati karena kan Bebe Vale nggak ada di track nih kalau dia balapan. Jadinya dia bilang saya sangat berterima kasih kepada tim VR46 yang meskipun saya sudah merusak motornya. Jadi kan kemarin dia itu crash parah tuh di sprint race yang untungnya nggak red flag dan untungnya adalah nggak ada yang ngelindas dia. Jadi dia bilang saya berterima kasih kepada tim saya yang mau dan rela bekerja keras dan begadang dan rela lembur untuk memperbaiki motor saya supaya siap untuk balapan di hari Minggu. Saya berterima kasih sekali.
Somehow kalau menurut gue itu adalah hal yang menurut gue lu nggak perlu terima kasih, karena kan crashnya ya namanya crash ya, mau di apa, itu kan adalah bagian dari biaya, bener nggak sih? Tapi kalau dari bahasanya gue merasa bahwa sebenarnya dia nggak enak hati sama VR46. Gue nggak tahu apakah dia nggak enaknya sama timnya atau nggak enaknya sama Uchiho-nya. Nah kemarin di komentar podcast YouTube itu ada yang bilang, gue dukung dia nih, mudah-mudahan dia bisa gantiin Papa Nina di Aprilia. Nah, ngomongin lah kita soal Papa Nina. Jadi kalau kalian udah dengar podcast, gue lupa, podcast bulan lalu ya, gue udah bilang bahwa Papi Peri Rivola itu sepertinya mengincar rider KTPI untuk mengisi seatnya Papa Kembar. Entah itu Enea, entah itu Marco Bes. Meskipun gosip berhembus-sepoi, jurun belagu, Snake Taro itu sudah ngetuk-ngetuk pintunya dia juga, ngetuk pintunya Aprilia, tapi so far ya Aprilia lebih mengincar rider-rider Ducati sih sepertinya. Terutama karena mereka memang lagi nyari rider KTPI. Mereka ini adalah pabrikan KTPI yang paling nggak ada rider KTPI-nya. Jadi memang mereka lagi nyari paling nggak satu aja rider KTPI. Nah masalahnya adalah Papa Kembar kembali menjadi Aprilia terbaik yang finish. Ya meskipun Papa Kembar bilang, ya jujurnya saya agak kena prank sama ban. Karena menurut saya ini perkaranya adalah perkara ban. Karena dia kan boncos banget di hari Minggu kemarin. Jadi dia bilang, yang saya kagumi dari Pecco Bagnaia adalah meskipun di sprint race dia dipandang remeh karena dianggap dia punya masalah, tetapi dia sangat tahu apa yang menjadi masalah dia dan dia ada di sana ketika itu dibutuhkan. Jadi ketika dia butuh untuk berperforma bagus, dia akan berperforma bagus. Kan udah gue bilang, Pecco itu paling merasa nggak penting untuk jor-joran di sprint race. Karena menurut dia, poinnya cuma setengah, ngapain dipusingin? Lebih bagus dia fokus sama hari Minggu, yang poinnya full. Jadi memang itu yang dikagumi oleh Papa Kembar sama Pecco. Dia tahu apa yang dia lakukan dan dia akan ada di sana ketika dia dibutuhkan. Sementara Papa Kembar ya cuman show off ketika di sprint race, ketika balapan panjang, nyonyor semua juga. Nah tapi dia adalah Aprilia terbaik di Qatar kemarin. Papa Nina apa kabar? Nah ini dia, gosip berhembus sepoi-sepoi, Aprilia bersiap untuk mendepak dia. Dia sudah berapa tahun di Aprilia? 3 tahun ya? Setelah dramanya didepak oleh Yamaha kemarin. Karena performanya nggak membaik juga. Nah masalahnya di Aprilia adalah performanya dia juga gitu-gitu aja. Jangan salah, dia digaji 2,5 juta euro loh per tahun sama Aprilia. Dan performanya gitu-gitu aja. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, kan lu tahu Aprilia memang bunyi-bunyinya lagi kesulitan keuangan juga kemarin. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, alih-alih Papa Kembar yang didepak, karena Papa Kembar sendiri juga bilang saya belum memutuskan akan pensiun atau tidak. Ya Aprilia gosipnya siap mendepak Papa Nina. Entah apakah Snake Taro yang akan mengisi atau rider dari Ducati yang akan masuk. Yang gue pertanyakan Papa Alis, gosip berhembus sepoi-sepoi, Trackhouse nggak mau lepas dia ke tim pabrikan. Jadi dia tak kancing di Trackhouse. Cuman ya kalau menurut gue, ya kenapa enggak? Karena kan Trackhouse banyak duit. Mana tahu gajinya juga lebih bagus daripada tim pabrikan, benar nggak sih? Nah ngomongin Snake Taro, ngomongin lah kita soal Papi Meregali. Ini kan kalian tahu mereka dua ini, Snake Taro sama Meregali itu agak-agak memang kurang sinkron kalau ngomong. Tapi ujung-ujungnya sekarang mereka mulai sinkron. Jadi Papi Meregali bilang gini, pada akhirnya kami harus mengakui bahwa memang motor kami itu lebih cepat dari tahun lalu, tetapi para rival kami jauh lebih cepat. Dan faktanya adalah ya seperti inilah hasilnya. Dan nampaknya rider kami, Fabio Quartararo, mulai menerima bahwa inilah apa adanya. Kami berusaha berubah, berusaha memperbaiki diri, tapi kami bukan pesulap yang tiba-tiba dari 0 langsung jadi 100, nggak ada. Nggak bisa dari yang kami selama ini di barisan belakang langsung bisa menang, nggak bisa. Jadi saya rasa Quartararo sudah mulai menerima fakta bahwa kami memang bukan pesulap. Ya sudah, kalau sudah kayak gitu ya nunggu aja. Snake Taro bakal ngetuk pintu mana lagi. Karena menurut gua agak-agak sulit untuk ke Ducati. Kecuali kalau dia mau gantiin Marc Marquez di Grace ini, mungkin. Atau mungkin mau masuk VR46. Atau mungkin dia memang ke Aprilia. Kalau memang nggak ada rider KTPI yang mau bergabung dengan Aprilia. Karena memang Rivola kan udah bilang, saya mengincar rider Italia, entah Enea Bastianini, entah Marco Bes. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Mudah-mudahan ini pendek ya. See you next time guys. Have a nice day.